tenaga kontrak daerah yang diperpanjang tiap tahun, dan saya sudah selesai kontrak 31 Januari 2024, sehingga saya setelah 31 Januari itu saya tidak punya hubungan kerja lagi dengan RSUD TC Hilars. Permasalahan insentif, jasa medis dan lain-lain ini sudah kami ajukan untuk dilakukan evaluasi dan disesuaikan sesuai dengan kinerja dan beban kerja. Jadi kami minta untuk dilakukan kajian dan evaluasi tentang beban kerja, sehingga setelah ada evaluasi itu bisa ditetapkan apakah insentif saat ini sesuai, kurang, atau malah berlebihan. Jadi itu permohonan kami. Sehingga karena saya sebagai tenaga kontrak, terus di 31 Desember itu saya selesai, dan sebelumnya saya sudah sebagai pegawai, maka 3 bulan sebelum selesai masa kontrak saya wajib memberitahukan apakah masih mau lanjut atau tidak. Di bulan 10 2024 saya sudah menyampaikan bahwa saya bersedia melanjutkan kontrak saya. Yang penting ada dilakukan dulu evaluasi atau kajian mengenai beban kerja kami, sehingga bisa disesuaikan dengan insentif atau jasa medis yang saat ini diributkan di kabupaten ini. Jadi saya dan Dr. Evi ini adalah dokter yang dibeasiswa oleh Kementerian Kesehatan, bukan oleh Pemda Sika. Kemudian kami sebelum waktu berangkat beasiswa itu kami melakukan tanda tangan dengan notaris. Notarisnya adalah almarhum Pak Alex Jari. Waktu itu kepala dinas kesehatannya Dr. Steph. Di perjanjian notaris kami adalah, karena ini adalah beasiswa kementerian, kewajiban kami adalah kembali ke provinsi NTT, bukan ke Kabupaten Sika. Yang penting tugas kami adalah melayani masyarakat NTT. Jadi tidak terkotak bahwa kami hanya Sika saja. Itu berbeda dengan beasiswa Pemda. Kalau beasiswa Pemda memang wajib baliknya ke RSUD TC Hilars. Itu yang membedakan dokter lain sama saya dan Dr. Evi. Prinsipnya yang dilayani itu adalah masyarakat NTT. Masyarakatnya yang dilihat itu. Jadi saya untuk dokter umumnya S1 itu tidak mendapat beasiswa. Saya beasiswanya baru di pendidikan spesialisnya. Pendidikan spesialis anestesi. Dr. Evi juga demikian, di pendidikan spesialis anestesi. Kalau seandainya dilakukan pencabutan SIP itu kan kita tahu bahwa kewenangan dari dinas untuk mengeluarkan surat izin praktek. Surat izin praktek itu berdasarkan STR, surat tanda registrasi. Satu STR, surat tanda registrasi dokter, itu boleh memiliki 3 SIP. Jadi boleh bekerja di 3 tempat. Untuk kasus kematian kemarin, pertama kita lihat bahwa per 31 Desember 2024 saya sudah tidak menjadi pegawai RSUD TC Hilars. Kemudian sebelum ini saya dan Dr. Evi juga sudah dilaporkan untuk pencabutan STR di awal Februari, dan kami sudah dilakukan sidang melalui KKI, Dirjen Binwas dan Dirjen Hukum Kemenkes. Hasilnya adalah kami tidak pernah melakukan SOP pelanggaran SOP berat, sehingga SIP dan STR kami itu aman. Secara administrasi kami tidak ada masalah. Ini adalah permasalahan lain, bukan berhubungan sama STR. Kemudian di tanggal 17 Maret 2025, keputusan dari Kementerian Kesehatan, Dr. Remi dan Dr. Evi boleh bekerja di tempat lain selain di Kabupaten Sika. Untuk saya, Dr. Remi, saya masih punya tunggakan 2 tahun pengabdian di Provinsi NTT, bukan di RSUD Dr. TC Hilars tunggakannya. Sedangkan Dr. Evi itu sudah lebih dari 6 tahun mengabdi. Kewajiban mengabdi Dr. Evi hanya 5 tahun. Sehingga beliau itu sudah mengabdi lama sekali, lebih dari masa wajibnya. Nggak, itu sudah bebas. Kemudian itu sudah di tanggal 18 Maret. Sehingga kalau ada kasus setelah 18 Maret, misalnya tanggal 9 kemarin itu, kami berdua sendiri bingung kenapa nama kami berdua malah disangkut pautkan
dengan kematian ibu tersebut. Kami kenapa sampai di sidang di bulan Februari itu, karena ada laporan dari rumah sakit TC Hilir. Manajer. Ya, dari manajemen. Dasarnya mangkir, bukan mogok, tetapi kalimatnya mangkir. Mangkir dari tempat tugas. Kalau mangkir ini kan saya sudah selesai 31 Desember. Terus kalau mangkir ini bagaimana? Kan tidak layak. Jadi dasarnya adalah pertama mangkir. Kemudian diminta pencabutan STR karena kami beasiswa Kemenkes. Sehingga dilapornya ke Kemenkes pencabutan STR. Tapi ternyata dari evaluasi dan sidang itu permasalahan ini tidak ada sangkut paut dengan STR-nya atau pelanggaran berat SOP gitu. Saat ini yang bermasalah adalah dokter anestesi. Kalau mungkin dokter lain juga bermasalah, pasti diminta juga sama Kemenkes untuk evaluasi beban kerja dokter lain. Tidak, gubernur tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan itu jika ada laporan, baik itu dari masyarakat, dari organisasi, atau misalnya dicurigai ada kelalaian dalam penanganan pasien sehingga terus mengakibatkan pelanggaran SOP berat, maka kami akan dilaporkan. Ada prosesnya, pelaporan melalui Dinkes, kemudian diteruskan ke MKEK, ke KKI, kemudian nanti akan dilakukan sidang. Kemudian setelah itu pasti STR kami akan dicabut. Jadi kalau yang kemarin kami tidak ada hubungan sama pasien ini. Kami juga tidak tahu nama pasien siapa, sakitnya apa. Hanya kami tahu bahwa ada ibu hamil meninggal, terus nama kami berdua disangkut pautkan. Kalau dibilang meninggalkan tugas, kami bukan pegawai lagi, pegawai. Terus dibilang mogok, mogok itu kan pengertian saya masih berstatus pegawai, tetapi saya tidak melakukan pekerjaannya, itu mogok. Nah saat ini kami tidak terikat status kepegawaian, sehingga saya pikir semua tidak benar ya. Permintaan dari Kemenkes itu simpel saja, minta dilakukan kajian dan evaluasi beban kerja, hanya itu saja. Yang kemudian yang tidak ada respon dan tanggapan dari manajemen maupun Pemda. Karena dari dasar evaluasi itulah yang bisa dihitung insentifnya berapa, yang kemudian saat ini masyarakat tahunya bahwa kami itu menuntutnya insentif dengan angka itu. Padahal kami itu sudah pernah memasukkan kajian dan evaluasi beban kerja itu di surat itu kami masukkan ke rumah sakit, ke bidang pelayanan di tahun 2024, April, sekitar bulan April atau Mei 2024. Hanya memang itu tidak pernah diproses, kami tidak tahu prosesnya sampai di mana. Ya, kalau yang dari Kemenkes itu, dokter anestesi yang dilibatkan adalah saya, dokter Evi, dokter Ino dari Nagekyo, dan dokter Ino dari Nagekyo dan dokter Made dari Nagekyo. Karena dokter Ino dan dokter Made kita tahu bahwa sempat membantu selama 1 bulan di TC Hilir. Hasil yang pertama adalah diminta untuk diskusi pendekatan kepada kami berdua untuk kembali ke Sika. Walaupun di tanggal 17 kemarin itu sudah dari Kemenkes bilang kami sudah boleh pergi, hanya ini diminta. Tapi dari Kemenkes mengatakan bahwa kalau memang kami tidak mau ya sudah tidak apa-apa, karena 17 hanya tidak memaksa sifatnya. Kalau memang kami mau, yang penting ada diskusi terlebih dahulu. Kemudian nanti untuk urusan PGDS yang sesuai janji Kemenkes itu nanti secara administrasi tetap diproses oleh Kemenkes. Itu sedang berproses itu katanya. Menurut Kemenkes nanti akan koordinasi dengan Ibu Direktur. Kalau itu urusannya Ibu Direktur. Oke, kalau mau jujur ini ya, kami apakah akan kembali atau tidak? Dari awal itu kan setelah berakhir untuk saya sendiri ya, setelah berakhir 31 Desember kontrak itu kan, kalau saya tidak ingin kembali ke Sika ya sudah, saya tinggal cari rumah sakit lain kan, selesai masalahnya. Tapi kan karena saya pikir saya orang asli sini kan, karena dulu di rumah sakit ini kan itu khas kan, bahwa dokter Evi itu orang Maumere, Kluang Popot. Sedangkan saya orang Palu, sehingga sudah dibilang oh, dokter anestesi 2, 1 daratan, 1 kepulauan. Tuh, kita sudah punya lengkap. Sehingga kalau seandainya bilang kami mau pergi dari kabupaten ini, dari awal kami sudah mencari kabupaten yang memberikan uang lebih besar, karena saat ini kan di media itu kan bahasnya mengenai uang. Kalau mau ngomong uang,
dari awal kami berdua itu sudah mencari kabupaten lain yang jelas-jelas semua masyarakat tahu dia menawarkan itu besar sekali, lebih besar dari Kabupaten Sika. Tapi kami berbulan-bulan dengan penghasilan 0 rupiah. Kami tidak bekerja di TC Healer, juga tidak bekerja di Kewa dan Dela. Jadi kami penghasilan itu benar-benar 0 rupiah. Jadi kami tuh dari awal dari Kemenkes juga kan permintaannya cuman diajak. Ini permasalahan hanya antara ayah dan anak saja. Tidak usah sebenarnya melibatkan orang luar, apalagi sampai ke Facebook, TikTok, dan lain-lain. Tidak perlu melibatkan media sebenarnya. Jujur, yang melakukan pendekatan sama kami itu Pak Wakil. Pak Wakil itu melakukan pendekatan kami, komunikasi kami terbangun dengan baik, mengajak kami karena sebagai putra-putri daerah, mengajak untuk balik mengabdi di Kabupaten Sika. Hanya kemudian permintaan dari Kemenkes itu adalah evaluasi kinerja dan beban kerja. Jadi ada dilakukan kajian terlebih dahulu. Nah, itu yang sampai hari ini tidak ada jawaban dari manajemen. Jadi kalau seandainya ada evaluasi kemudian kajian mengenai beban kerja kami, dari dasar itulah perhitungan bahwa selama ini kami menerima, oh ternyata berlebihan atau ternyata kurang. Nah, itu Pak Wakil waktu di komunikasi terakhir di tanggal 14 Maret, beliau sudah setuju akan melakukan itu. Ternyata kemudian beliau tidak ada di Zoom terakhir di tanggal 17 Maret, sehingga pernyataan-pernyataan beliau itu tidak ada, sehingga kemudian yang ditangkap oleh masyarakat adalah kami menolak insentif, kami pergi dari kabupaten ini karena insentif yang kecil. Padahal dasarnya adalah tidak pernah dilakukannya kajian dan evaluasi beban kerja kami untuk khusus anestesi. Itu 17 Maret 2025 sebenarnya sudah tidak ada hubungan lagi sama Kabupaten Sika, karena Kemenkes pun sudah mengizinkan kami pergi dari Kabupaten Sika.